Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fakhira dari kelas M211 dengan NIM 210407501013. Jadi pada video kali ini saya akan membuat rangkuman materi dari materi pertama hingga materi terakhir untuk memenuhi tugas final mata kuliah KBI. Materi yang pertama yaitu tentang kajian kebahasaan. Kajian atau studi kebahasaan atau disebut linguistik adalah suatu cabang ilmu yang mengkaji tentang sistem lambang bunyi arbiter yang digunakan oleh sekelompok anggota sosial untuk komunikasi. Kemudian juga membahas tentang sejarah linguistik yang ada sejak abad keempat. Adapun tokoh-tokoh yang berperan pada masa tersebut yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Adapun hubungan linguistik dengan ilmu lain yaitu linguistik dan sosiologi, linguistik dan antropologi, dan linguistik dengan informatika. Kemudian materi yang kedua yaitu fonologi dan jenis alat ucap. Fonologi adalah sistem bunyi dalam bahasa Indonesia, atau juga dikatakan bahwa fonologi adalah ilmu tentang bunyi bahasa. Adapun ilmu yang dicakup dalam fonologi yaitu fonetik dan fonemik. Secara garis besar, alat-alat bicara untuk menghasilkan bunyi bahasa adalah paru-paru, pangkal tenggorokan, rongga kerongkongan, langit-langit keras, gusi, bibir, gigi, dan lidah. Kemudian bunyi diklasifikasikan menjadi 3 yaitu vokal, konsonan, dan diftong. Selanjutnya, materi ketiga yaitu vokal, konsonan, dan diftong. Vokal adalah jenis bunyi bahasa yang ketika dihasilkan atau diproduksi setelah ujar keluar dari glotis tidak mendapat hambatan dengan alat ucap, melainkan hanya diganggu oleh posisi lidah, baik vertikal maupun horizontal. Selanjutnya, konsonan yaitu konsonan dalam bahasa Indonesia dikategorikan berdasarkan 3 faktor, yaitu keadaan pita suara, daerah artikulasi, dan cara artikulasinya. Kemudian diftong dalam bahasa Indonesia terdapat 3 buah diftong, yaitu ai, au, dan ao, yang dituliskan ai, au, dan oi. Selanjutnya, materi keempat, yaitu suprasegmental atau tekanan nada, jeda, silabi dalam bahasa Indonesia. Suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai fonem, yaitu bisa berupa tekanan, suara, panjang pendek, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Ciri dari suprasegmental yaitu tekanan, panjang bunyi, dan nada. Kemudian fungsi dari unsur suprasegmental adalah untuk memperjelas pengucapan bunyi bahasa dengan lafal, tekanan, intonasi, dan jeda yang tepat, dapat memperjelas isi turunan. Jika sebaliknya, ketidaklaziman dalam pengucapan lafal, intonasi, dan jeda dapat mengganggu penyampaian informasi yang ada pada tuturan tersebut. Selanjutnya, materi kelima yaitu fonem dan alofon. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan arti. Ilmu yang mempelajari tentang fonem disebut fonemik. Fonemik merupakan bagian dari fonologi. Fonologi ini khusus mempelajari bunyi bahasa. Untuk mengetahui suatu fonem harus diperlukan pasangan minimal. Dan alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan arti. Pembeda realisasi pelafalan fonem karena posisi yang berbeda dalam kata. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu morfologi bahasa Indonesia atau morfologi dan alofon. Morfologi ialah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata serta fungsi yang mempelajari seluk-beluk kata serta perubahan-perubahan bentuk kata, baik fungsi gramatik maupun fungsi sematik. Selanjutnya, morfem. Morfem adalah wujud konkret suatu morfem. Hal ini merujuk pada struktur fonemis suatu morfem. Kemudian alomorf. Alomorf adalah morf-morf yang saling memiliki kemiripan bentuk,
dan kesamaan arti dari sebuah morfem yang sama. Selanjutnya materi ketujuh yaitu morfem bahasa Indonesia. Morfem bebas, morfem tak bebas, dan morfem utuh. Morfem adalah suatu gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morfem tidak bisa dibagi dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi, yang dapat atau tidak dapat berdiri sendiri. Adapun jenis morfem yaitu morfem bebas, morfem terikat, dan morfem utuh. Morfem bebas yaitu morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri dalam sebuah bangun kalimat. Morfem utuh adalah morfem yang susunannya utuh atau tidak terbagi, dan morfem terikat adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu terikat pada morfem lain. Selanjutnya materi ke-8 yaitu morfem bahasa Indonesia, morfem terbagi, morfem segmental, dan morfem suprasegmental. Morfem terbagi adalah morfem yang perwujudannya dalam bentuk morfem diantarai oleh unsur lain, misalnya morfem ke dan an. Morfem tersebut bentuknya tidak utuh atau unsur-unsurnya terpisah. Di antara ke dan an ada unsur lain, misalnya unsur satu, menjadi kesatuan. Selanjutnya morfem segmental. Morfem segmental adalah morfem yang terjadi dari fonem segmental atau dapat dibagi. Dan morfem suprasegmental adalah satuan bunyi yang berupa tekanan, nada, dan jeda yang fonemis. Morfem suprasegmental tidak ada dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya materi ke-9 yaitu kata dan pembentukan kata. Kata merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun suatu kalimat. Tanpa kata, tidak mungkin ada kalimat. Setiap kata mempunyai fungsi dan peranannya yang berbeda, sesuai dengan kelas atau jenis katanya. Secara umum, kelas kata terdiri dari beberapa jenis, yaitu kata kerja atau verba, kata sifat atau adjektiva, kata keterangan atau adverbia, kata benda atau nomina, kata ganti atau pronomina, dan kata bilangan atau numeralia, dan kata tugas. Kemudian pembentukan kata dapat dilakukan melalui proses afiksasi, reduplikasi, maupun komposisi. Selanjutnya materi ke-10 dan 11 yaitu proses morfemis, afiksasi, reduplikasi, komposisi, dan morfofonemik bahasa Indonesia. Afiksasi sendiri adalah suatu proses pembentukan pada kata yang mengalami pengimbuhan atau pembubuhan pada sebuah kata dasar ataupun bentuk dasar, baik itu kata dasar tunggal ataupun bentuk dasar. Di dalam proses afiksasi, kita akan menemui prefiks, infiks, sufiks, konfiks, dan simulfiks. Kemudian reduplikasi atau perulangan adalah proses pengulangan kata atau unsur kata. Reduplikasi juga merupakan proses penurunan kata dengan perulangan utuh atau sebagian. Sedangkan komposisi adalah proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar baik yang bebas maupun yang terikat, sehingga terbentuk sebuah konstruksi yang memiliki identitas leksikal yang berbeda. Selanjutnya materi ke-12 yaitu jenis frase dalam bahasa Indonesia. Menurut KBBI, frasa adalah dua kata atau lebih yang bersifat non-predikat. Sama halnya dengan kumpulan kata, perbedaannya adalah frasa tidak memiliki unsur subjek dan predikat. Misalnya adalah kata gunung tinggi, adik kecil, dan lain sebagainya. Frasa ini terbagi menjadi dua, yaitu frasa eksosentris dan frasa endosentris. Perbedaannya terletak pada perilaku sintaksis terhadap salah satu konstituennya. Jika perilaku sintaksisnya sama, maka disebut endosentris. Jika berbeda, maka disebut eksosentris. Adapun jenis frasa yaitu frasa nomina, frasa verba, frasa adjektiva, dan frasa adverbia. Adapun juga yang dimaksud dengan frasa yang ambigu, terkadang juga
ada frasa yang menimbulkan keambiguan karena memiliki makna ganda. Frasa yang seperti itulah yang disebut frasa ambigu. Karena memiliki makna lebih dari satu, tidak jarang frasa ini menimbulkan keraguan. Selanjutnya materi ke-13 yaitu perbedaan klausa dan kalimat dalam bahasa Indonesia. Klausa adalah gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Klausa adalah gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Sepintas, klausa ini mirip dengan kalimat, tapi ada hal yang membedakan antara klausa dengan kalimat, yaitu klausa tidak diakhiri dengan intonasi akhir dan tidak memiliki tanda baca. Selanjutnya materi ke-14 atau materi yang terakhir yaitu jenis klausa dan jenis kalimat dalam bahasa Indonesia. Jenis-jenis kalimat dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama berdasarkan pengucapannya, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Berdasarkan jumlah frasanya, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Berdasarkan isi dan fungsinya, yaitu kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat seruan, dan kalimat pengadaian. Berdasarkan unsur kalimat, yaitu kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Kemudian berdasarkan pola subjek predikat, yaitu kalimat versi, kalimat versi dan kalimat inversi. Kemudian berdasarkan gaya penyajian, yaitu kalimat yang melepas, kalimat yang membentuk, dan kalimat yang berimbang. Dan yang terakhir berdasarkan subjeknya, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Kemudian jenis-jenis klausa terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu berdasarkan strukturnya, yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Berdasarkan unsur predikatnya, yaitu klausa verba, klausa nomina, klausa objektiva, klausa proposisional, klausa numeralia, dan klausa adverbia. Kemudian berdasarkan kata negatifnya, yaitu klausa negatif dan klausa positif. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan fungsinya, yaitu klausa subjek, klausa objek, klausa pelengkap, dan klausa keterangan. Mungkin itulah saja rangkuman materi dari materi pertama hingga materi terakhir. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.